Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya. Yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan. Yang memberikan gandum dari bumi. Dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka. Ya, menjual apartemen mereka. Menjual rumah mereka kedua dan sebagainya. Diserahkan di kaki rasul-rasul. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan kepada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan. Dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja. Bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ. Tidak ada warteg di sana. Tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat. Selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, nggak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang datang sore hari ini, kita adalah orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan, yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang rindu mengalami lawatan Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada sore hari ini yang rindu mengalami Tuhan? Wah, saya yakin dan percaya bahwa saat ini kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang menyembah Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita adalah penyembah-penyembah yang selalu berkenan bagi Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
Kami bawa setiap pujian kami hanya bagimu, segala pujian. Kami bawa padamu seluruh hidup kami, menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Shikara balamata kaya ramashi. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan, aku hampiri tatamu. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu Tuhan, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah rindu kami Tuhan padamu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa kami, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau jadikan kami penyembah
yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau bawa kami, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Membawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau jadikanku. Mari kekasih Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini. Kau menjadikan kami semuanya, Tuhan, penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau bawa kami dalam hadirat-Mu, Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau jadikan kami penyembah-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa kami melekat dalam hadirat. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku, Kau jadikan kami penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami sembah Kau, Tuhan. Kau bawa kami, Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami tinggikan
Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kau jamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat Roh Kudus, mengalir penuhi kami, Yesus. Kau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami muliakan Engkau selamanya, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, Yesus. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan, yang selalu menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran, Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku berharga bagi-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu, Yesus. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah
persembahkan. Kita tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Sebab hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini? Haleluya. Yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Kau Raja, haleluya Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat
menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kita tepuk sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu hidup kami ini sebagai bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin kami, ketenangan batinku,
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Tuhan, Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu, Tuhan, seumur hidupku. masuk dalam Masuk rencana-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. katakan, Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. jadikanku bejana-Mu, amin. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah ungkapan hati kami Bapa. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami, sebab keselamatan sudah nyata ada di depan kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan. Apa yang Kau beri sungguh besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melatih diri kami, membiasakan hidup kami untuk hidup berkenan, hidup di dalam pujian dan penyembahan, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, hari demi hari kami semakin disempurnakan, bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan kata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Iya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Wow, saya lihat wajah-wajah penuh dengan sukacita. Ada yang dari Surabaya. Wah, welcome back ya. Dan saya yakin saudara hari ini juga sukacita Tuhan memenuhi kita semuanya. Dan kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Siapa sih ini menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tuhan anugerahkan terus untuk semakin hari semakin dahsyat gitu ya tim ini. Dan saya yakin akan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat di tempat ini, juga bagi yang ada di luar sana saudara. Haleluya, dari kota kecil tapi bisa berdampak. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan hari ini masih berkaitan dengan train ya, atau melatih. Saya akan beri judul Train Yourself atau melatih diri sendiri. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa setiap orang mau sehat. Amin. Setiap orang mau kuat. Setiap orang saudara mau hidupnya itu baik-baik saja. Tetapi untuk mencapai itu perlu mempertahankan
tubuh ini dengan baik. Dengan apa saudara? Menjaga makanan. Dengan apa? Dengan olahraga dan lain sebagainya. Jadi kita percaya kepada Yesus itu bukan serta-merta nanti baik-baik saja keadaannya. Memang anugerah yang Tuhan berikan itu gratis dan sangat besar dan bersifat kekal. Tetapi yang menentukan juga diri kita sendiri. Ya, saya kemarin nonton acara kesehatan yang di TV lokal sini saudara. Dan dokter itu katakan begini bahwa kesehatan itu pilihan. Kalau saudara mau sehat atau tidak sehat itu pilihan kita. Ya, bukan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau saudara makan makanan yang tidak bergizi, kemudian makan makanan berlemak dan lain sebagainya, yang kolesterol dan lain sebagainya, itu semuanya akan berdampak kepada fisik kita. Jadi kalau saudara memutuskan hari ini untuk sehat, jaga makanan. Haleluya. Demikian juga disinggung dalam hal rohani saudara. Kalau saudara mau sehat rohani, itu juga pilihan kita. Kalau kita malas-malasan, ogah-ogahan, kemudian saudara mudah sakit hati, mudah iri hati dan lain sebagainya, saya yakin saudara rohani kita juga tidak sehat. Nah itu pilihan, apakah saudara hari ini mau mengambil keputusan untuk tetap sehat rohani saudara atau tidak. Itu keputusan kita. Tunjuk teman sebelahnya dan beritahu saudara, kamu sudah sehat rohani. Haleluya. Baik, satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 katakan demikian. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, ini ucapan Rasul Paulus. Ya, sejak dia terima Tuhan Yesus, saudara, dia tahu bahwa keselamatan itu gratis dan keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat besar, sehingga saudara, ketika dia menjalani kekristenannya, saudara, selama Tuhan izinkan dia masih hidup di dunia ini, dia melayani Tuhan. Dan supaya maksimal pelayanannya, saudara, melayani konteksnya bukan di gereja, tapi dalam pekerjaan saudara juga melayani. Amin. Saudara berusaha berbisnis itu melayani. Sebagai kepala keluarga menghidupi keluarga itu melayani. Nah, untuk melayani dan melakukan aktivitas kita saudara, Paulus katakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi saya mau katakan begini saudara, ada bagian yang harus kita lakukan untuk kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini ayat ini maknanya sebenarnya sangat dalam, sering kita baca ya. Namun saya akan bagikan kepada saudara dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 katakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, saya garis tebali atau tandai tebal di sana kata-kata aktif. Ya, di sana katakan mintalah, carilah, ketoklah. Jadi bukan pasif menunggu. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, itu pilihan kita. Kalau saudara mau diberkati, hidup berhasil dan berkemenangan, maka saudara harus beraktivitas, harus aktif saudara. Jangan dipikir begini saudara, berkat Tuhan akan turun dengan tiba-tiba ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita melatih tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya tulis di sini saudara, God has done his best, so give the best. Jadi Allah sudah melakukan kepada kita yang terbaik, maka saudara kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dalam seluruh kehidupan kita, kita saudara harus meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan Tuhan sisanya, bukan. Bukan Tuhan selanjutnya, tidak. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, seluruh hidup kita harus juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena apa saudara? Yang diberi itu sangat besar. Yang dianugerahkan Tuhan itu bukan sekedar mobil mewah, rumah mewah, bukan sekedar saudara mendapat jabatan, pekerjaan saudara diberkati, lebih daripada yang saudara kira, yaitu keselamatan kita. Makanya saudara setiap hari kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu saudara, ayo
hari ini terus kita latih diri kita masing-masing, termasuk saya juga. Saya pernah katakan di sini saudara bahwa latihan yang kita lakukan itu bukan hanya menjadikan kita sebagai seorang pemenang, menjadikan kita sebagai warrior, jadikan kita sebagai orang yang berhasil, tidak saudara. Tetapi harus menjadi kebiasaan hidup kita. Amin. Bahkan kita menjadi ahli nantinya saudara. Ahli dalam hal apa? Hadapi apapun tantangan di depan kita, kita akan cakap untuk mengatasinya. Masa di mana kita diberkati, kita cakap juga untuk mengatur berkat Tuhan. Masa di mana saudara kita mungkin mengalami masa-masa surut dalam kehidupan kita, kita juga cakap untuk tidak mudah putus asa dan tidak kecewa kepada Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, kita tetap cinta Tuhan. Amin. Dalam keadaan tidak baik atau baik saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Ini gunanya latihan saudara. Dan saya yakin saudara itu ada di tempat ini. Haleluya. Dan sekarang lagi memandang saya semuanya. Haleluya. Coba lihat wajahnya kanan kiri. Sukacita enggak? Kalau sukacita saudara, wah ini luar biasa. Karena apa? Saudara sudah mau melatih kehidupan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, yang saya mau bagikan 3 hal saja saudara. Bagaimana kita train ourselves atau melatih diri kita sendiri. Ya. Karena ini sangat penting saudara. Bagaimana latihan-latihan mungkin dari hal-hal yang kecil dulu. Ya. Dari hal-hal yang sangat sederhana saudara. Nanti terbiasa dengan hal-hal yang besar. Dan Tuhan akan percayakan terus. Karena apa saudara? Kita setia. Kita mau taat terus kepada Tuhan. Saudara, pelayanan Rasul Paulus waktu dia bertobat tidak langsung besar. Tidak saudara. Dia harus berguru dulu. Dia harus saudara memperlengkapi diri dulu. Dia harus banyak belajar saudara. Dan setelah itu saudara, apa yang terjadi? Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus saudara, itu benar-benar Injil yang membukakan banyak rahasia kebenaran firman Tuhan. Bahwa keselamatan itu juga diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Termasuk kita. Buah pelayanan daripada Rasul Paulus. Demikian juga saya harap di tempat ini saudara. Saudara mungkin katakan, Pak saya terbatas. Saya bukan Rasul Paulus. Saya hanya seorang yang sederhana. Tetapi begini saudara. Paling enggak saudara punya buah. Yaitu apa saudara? Bagaimana nanti anak-anak saudara melihat sebagai orang tua. Melihat ketekunan orang tuanya. Saudara, saya mengajar anak-anak saya saudara. Mungkin dia masih muda, ya saya biarin. Karena masa mudanya saya pikir jangan diganggu gugat juga saudara. Nanti dia kehilangan masa-masa mudanya. Dan saya biarin dia. Baik dia mungkin lagi belajar, bangun agak siang. Tapi saudara, saya sebagai orang tua, saya mau memberi contoh. Di depan, nanti kalau dia ada masalah, dia akan terekam saudara dalam pikirannya. Oh, orang tuaku waktu hadapi masalah. Dan kebiasaan hidupnya saudara, itu setiap hari bangun pagi. Ini contoh saya saudara. Pernah satu kali, papa ini pagi-pagi udah bangun. Ya papa udah biasa. Ganggu aja, ya namanya anak-anak kan biasa saudara. Tapi nanti ke depan saudara, dia akan lihat dan contoh, oh orang tuanya menjadi orang tua yang bisa bertahan sampai hari ini melayani Tuhan. Karena apa? Karena terus dilatih. Dan saya melatihnya seperti itu saudara. Saya tidak memaksa, bangun, ayo doa. Saya kadang-kadang bangun, mereka sadar sendiri saudara. Dan saya memberikan contoh, memberikan teladan buat mereka. Sehingga ke depan mereka tidak perlu cari contoh-contoh lain. Cukup lihat orang tuanya. Oh orang tuanya rajin gitu kan. Oh orang tuanya saudara bangun pagi-pagi. Orang tuanya juga baca firman dan lain sebagainya. Mereka akan ingat itu saudara. Baiklah kita menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita, buat sekeliling kita. Amin. Buat karyawan, buat teman-teman kita saudara. Dan ini akan menjadi satu kebiasaan yang saya katakan sebelumnya dalam apa yang saya sharingkan. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga saudara, kita harus membiasakan diri untuk memiliki gaya hidup sorgawi. Yang setuju katakan amin. Nah yang pertama yang saya mau bagikan begini saudara, dalam kaitan melatih diri sendiri, yaitu reframe your unhelpful thoughts. Jadi ubah pikiran Anda yang tidak berguna.
Kita baca Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ternyata di dunia ini ada kehendak Allah, ada kehendak dunia, ada kehendak iblis. Bahkan ada juga kehendak diri kita sendiri. Nah, untuk memahami kehendak Allah itu tidak gampang, saudara. Sebab pikiran kita sudah banyak dipengaruhi, baik dengan lingkungan, dengan studi yang pernah kita jalani, baik juga dengan pengaruh-pengaruh dunia, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Alangkah susahnya seseorang untuk merubah pikirannya. Betul ya, Cimeling, betul ya? Susah, saudara. Sudah dikasih tahu. Tapi saudara, untuk mengubahnya, wah itu tidak gampang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, Tuhan perintahkan begini, saudara. Ayo kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Nah, yang bisa merubah pikiran kita itu hanya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara cari untuk bisa mengubah pola pikir saudara di luar sana. Bisa, tapi terbatas. Karena apa? Karena itu bacaan biasa, buku biasa, sekedar pengetahuan. Tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi firman Tuhan ketika saudara baca, renungkan, kemudian kita lakukan, maka firman itu berkuasa, saudara. Amin. Minggu lalu saya bagikan bagaimana kuasa Tuhan juga, saudara. Itu bisa mengubahkan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya saudara, ayo sering-sering baca firman Tuhan, supaya pikiran saudara berubah. Firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan itu berbeda dengan dunia ini. Sangat berbeda, saudara. Selain polanya beda, juga kuasanya ada, saudara. Bukan biasa-biasa. Saudara, ini bukan komik, bukan. Bukan cerpen, bukan. Tapi firman Allah yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Saudara, langit dan bumi diciptakan dengan apa, saudara? Berfirmanlah Allah. Ketika saudara baca firman, Tuhan berfirman kepadamu, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Istri, suami yang susah berubah, engkau ucapkan firman. Maka firman itu juga akan bekerja dan berkuasa untuk mengubahkan dan memberikan jawaban apa yang engkau doakan. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata begini saudara, pikiran kita itu selalu terkoneksi dengan hati kita. Ya, erat koneksinya. Matius pasal 15 ayat 19 katakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara, hati dan pikiran saudara itu terkoneksi. Ya, bukan heart atau jantung, bukan saudara. Bukan juga maksudnya ini bagian-bagian tubuh kita, tidak. Tetapi ini menyangkut hati, yaitu roh kita. Kalau roh saudara dan saya dibangun dengan benar dasar firman-Nya, maka erat kaitannya di mana saudara juga akan berpikir seperti Allah berpikir. Jadi erat koneksinya, erat kaitannya saudara dengan pikiran hati ini. Makanya saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu juga akan terkoneksi, tersambung dengan pikiran kita. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, yang ada adalah mungkin saudara berpikir tidak bisa, gagal, sial. Tidak mungkin, tidak bisa. Pikiran kotor, persinahan, percabulan, suka bersumpah serapah dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran negatif saudara. Itu yang akan muncul kalau saudara tidak pernah terkoneksi dengan hati, di mana hati ini saudara hanya bisa dipenuhi dengan Allah sendiri, yaitu melalui firman Tuhan. Amin. Nah, saya akan bagikan 5 hal, ya cepat saja ya. Sebab nanti ada 100 bagian saudara yang saya bagikan hari ini. Haleluya. Nah, yang pertama begini, untuk melatih pikiran kita. Yang pertama, biasakan bersyukur. Haleluya. Biasakan bersyukur. Saudara, hari ini kita dapatkan berkat seperti ini, bersyukurlah. Besok dapatkan berkat seperti ini, bersyukur. Masih belum sembuh, bersyukur saudara.
Masih belum seperti orang lain bersyukur, saudara. Kadang-kadang saudara, pikiran kita menjadi kacau karena apa? Karena kita kurang bersyukur. Kemudian selanjutnya melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Nanti saudara bisa baca ayat-ayatnya di rumah. Kemudian yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan yang akan terekam juga dalam pikiran kita atau juga dalam hati kita. Kemudian apapun yang terjadi tetaplah bersukacita. Haleluya. Kadang-kadang saudara, banyak orang baperan gitu ya. Mudah tersinggung, mudah bereaksi, saudara. Saya mau katakan begini, saudara, bahwa orang yang bersukacita itu adalah orang yang melawan hal-hal yang negatif terjadi dalam kehidupan. Karena apa, saudara? Sukacita ini bukan erat kaitannya dengan ketika saudara mendapatkan berkat, mendapat promosi saja. Tidak, saudara. Tapi saudara harus juga lakukan ketika saudara dan saya dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Dalam keadaan mungkin yang tidak bisa kita bersukacita. Tapi Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Jadi sukacita ini jangan selalu dikaitkan ketika saudara dapat berkat gitu kan. Kemudian naik jabatan, promosi, sukses dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dalam keadaan sakit pun saudara tetap bersukacita. Coba lihat wajah teman sebelahnya. Senyum enggak? Haleluya. Sekalipun ada masalah. Pak, ini masa sulit, Pak. Benar, Pak, masa sulit. Sukacita. Amin. Itu akan merubah pikiran saudara juga. Nah, yang terakhir yaitu selalu percaya janji Tuhan pasti terjadi. Saudara, tanamkan terus dalam kehidupan kita sekalipun belum terjadi, ya. Sekalipun saudara hari ini saudara menanti janji Tuhan dan saudara katakan, "Tuhan, kapan?" Percaya saja, saudara. Percaya saja. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah putus asa. Tetap bergiat untuk bekerja. Tetap setia melayani, saudara. Karena ada banyak orang, saudara, putus di tengah jalan ketika saudara tidak mendapatkan jawaban apa yang didoakan atau yang diharapkan. Berharapnya semuanya instan. Tapi Tuhan tidak suka itu, saudara. Tuhan mau juga melatih kehidupan kita agar kita siap menerima berkat. Dan ketika saudara pada saatnya menerima berkat, saya yakin begini, saudara, itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, yang kedua, saudara. Yang pertama tadi adalah mengubah pikiran kita yang tidak berguna. Buang jauh-jauh hal-hal yang negatif, saudara. Kemudian yang kedua, reach your potential. Atau raih potensi Anda. Setiap kita, saudara, sudah ada benih-benih ilahi. Bukan benih duniawi. Benih ilahi itu yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kalau saudara dan saya kembangkan ini, luar biasa, saudara. Setiap kita pasti ada. Nah, kita lihat dulu apa itu potensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan potensi sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan atau daya, saudara. Jadi ada banyak orang, saudara, tidak menyadari ada potensi besar dalam kehidupan kita. Potensi ini, saudara, tidak bergantung kepada pendidikan kita. Tidak bergantung juga kepada keuangan kita, saudara. Tidak hanya bergantung, saudara, kepada keadaan kebaikan kita. Tidak, saudara. Tapi bergantung kepada hubungan saudara dengan Tuhan. Potensi ini akan dikembangkan dan bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena apa? Ini benih-benih. Benih ini, saudara, artinya bisa bertumbuh. Saya percaya, saudara, setiap kita ada potensi. Amin. Potensi dipakai Tuhan. Potensi menjadi orang berhasil. Potensi menjadi pengusaha besar, saudara. Potensi menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Orang-orang yang menduduki jabatan, semuanya ada potensi. Sekali lagi, saudara, ini tergantung kita. Apakah kita mau mengembangkan atau tidak. Nah, kita lihat contohnya dalam Matius pasal 25, cukup panjang, saya bacakan buat saudara. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya itu kepada mereka. Yang seorang diberikan berapa? 5, ya. Yang seorang lagi 2,
yang seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kemudian saya potong saja ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini saya tandai merah. Engkau setelah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini yang bahaya, saudara, yang menerima 1. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalakan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang kasih Tuhan, ini contoh, saudara. Tuhan tahu kemampuannya, tahu kemampuan masing-masing seseorang. Dia bukannya tidak adil, dia pasti adil. Kenapa dia berikan, mempercayakan kepada seseorang 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta? Karena sesuai dengan kapasitasnya. Kita mungkin katakan, Tuhan saya punya kapasitas. Oh, belum tentu, saudara. Itu hak prerogatifnya Tuhan dan dia tahu sampai kedalaman hati kita. Saya juga termasuk orang yang menerima 1 talenta. Saya harus akui itu. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang seperti orang-orang lain yang punya bakat yang luar biasa dari sejak kecilnya, saudara. Pernah saya bercakap-cakap dengan Pak Michael. Ada orang-orang yang memang punya karisma, saudara, yang luar biasa. Ngomong depan mimbar, shalom. Itu aja, saudara, orang sudah merinding, saudara. Ada, saudara, baru berdiri saja. Dengan gagahnya dia berdiri di depan. Orang itu sudah melongok matanya. Itu karisma namanya, saudara. Belum lagi ngomong yang lain, baru shalom saja, saudara. Itu namanya karisma. Nah, orang-orang seperti ini ada, punya karisma luar biasa, punya, saudara. Tapi jangan pernah berkecil hati ketika saudara tidak punya karisma seperti itu dan hanya dipercayakan 1 talenta saja. Saya termasuk orang yang menerima 1 talenta. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya mau setia. Amin. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang menerima 1 talenta ini merasa iri hati kepada orang yang menerima 5 talenta. Kok dia lebih besar? Kok dia lebih banyak? Saudara, tahukah saudara, ketika kita tidak mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, Tuhan katakan kita hamba yang jahat dan malas. Termasuk orang jahat. Karena apa? Memandang dirinya rendah. Karena apa? Memandang Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Memandang bahwa apa yang diperbuat Tuhannya itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita apa adanya. Masing-masing diciptakan berbeda.
Artinya begini, bukan berarti yang 5 talenta nanti akan lebih sukses, tidak. Bisa jadi saudara, kalau yang menerima 1 talenta dia melatih, dia mengembangkannya dengan luar biasa. Dia bisa melampaui orang yang diberi 5 talenta. Yang setuju katakan amin. Dan banyak orang-orang seperti itu terjadi saudara. Ada orang yang punya karisma dengan bangganya, karisma talentanya luar biasa saudara. Tapi saudara terlalu membanggakan diri. Sehingga saudara yang terjadi, dia dilampaui atau dalam istilah balapannya disalip oleh orang yang menerima 1 talenta. Dan apa yang terjadi saudara? Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang menerima 1 talenta. Sehingga saudara kita termasuk orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bukan pembunuhan, bukan mencuri, bukan berdosa, hal-hal yang lain. Tapi karena saudara kita tidak memberdayakan diri kita dengan baik. Kita mengeluh, kita kecewa sama Tuhan. Kita menggerutu, kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa kok saya dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja? Kenapa saya pekerjaan saya seperti ini saudara? Saya pernah katakan saudara, bahwa bukan pekerjaan yang menentukan kita berhasil dan sukses saudara. Bukan jenis pekerjaannya, bukan. Ada orang saudara yang menjadi pemulung, sukses menjadi pengusaha besar. Ada orang yang biasa-biasa saja saudara hidupnya. Tapi dia bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Nah saudara, jangan sampai Tuhan bilang gini, kita ini jahat dan malas. Ingat, malas itu juga bagian daripada hal yang Allah tidak suka. Ya, makanya saudara jangan malas. Coba katakan kanan kirinya. Jangan malas ya. Saya percaya di sini semuanya rajin-rajin. Wah, datang ke gereja jam 3 sudah di sini. Wah, haleluya. Kemudian saudara bekerja juga bangun pagi. Kemudian saudara, wah sampai saudara istilahnya bekerja keras. Ada yang upload di Facebook. Wah, buka order. Wah, ini kan luar biasa saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya percaya saudara berkat Tuhan akan turun. Karena kita mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Kita bukan orang yang mudah menyesal, mudah mengeluh, mudah menggerutu, kecewa. Kenapa nasib seperti ini? Enggak. Kita harus menjadi orang-orang saudara yang selalu percaya akan kuasa Tuhan. Sekalipun hari ini aku belum bisa berbuat banyak, tetapi lihat nanti 3 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, hidupku akan berubah. Hidupku akan jauh lebih baik lagi. Saudara, saya tidak pernah menyangka sampai detik ini saudara. Saya selalu katakan saya ini dari desa. Saya bukan orang kota saudara. Bukan. Mainan saya di sawah, di kali, di sungai saudara. Saya kalau masa kecil saya ingat saudara, saya naik ke hutan cari kayu bakar. Ibu saya saudara masih masak pakai kayu bakar saudara. Dan saya harus jaga itu. Saya bukan orang yang nanti saya pernah berpikir begini saudara. Aduh gimana ya masa depan saya. Pernah terlintas saudara. Tapi saudara, kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang sanggup mengangkat, yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini saudara, jangan hidup dalam penyesalan, jangan hidup dalam gerutu, kemudian ngomel, meratapi nasib dan lain sebagainya. Enggak, kita harus bangkit. Haleluya. Oke, selanjutnya yang ketiga begini saudara. Yang ketiga adalah bagaimana kita memerlukan kedisiplinan, need disiplin. Ya, perlu kedisiplinan. Untuk melatih diri kita itu perlu yang dinamakan disiplin. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 katakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saya tandai merah di sana, menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, dalam banyak hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara, pasti ada tantangan, pasti. Saya hadapi itu, saudara.
Saya ditolak, pernah saudara. Dimaki-maki, pernah. Terus apa lantas saya ini tidak bisa saya digitukan. Lebih baik saya out, keluar dalam pelayanan. Enggak saudara, saya tetap mau. Apapun tantangan di depan, saya tetap. Pokoknya yang saya pandang itu cuman Yesus. Orang bisa saudara untuk mengerti kita saudara. Banyak saudara. Kita sudah lakukan benar, kita sudah lakukan yang terbaik. Dan semuanya itu saudara pasti kita alami, pasti. Tinggal begini saudara, butuh kedisiplinan. Nah untuk mendisiplin diri kita saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan, ingat saudara apa yang saudara lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik dalam berbisnis, usaha, bekerja, melayani saudara. Fokusnya untuk Tuhan. Kalau saudara menganggap itu sebagai penghalang, maka ini sesuatu yang memang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi jadikan itu saudara sebagai alat pemicu buat kita. Amin. Untuk kita jauh lebih kuat lagi. Haleluya. Saudara kalau kuda mau lari cepat, apa dielus-elus? Enggak saudara, dicambuk loh. Dipecut gitu kan. Cas, sakit. Supaya larinya lebih cepat. Itu gunanya saudara cambuk. Itu gunanya cambuk ini bukan berarti begini. Oh datangnya dari Tuhan. Nanti Tuhan yang mencambuk saya sendiri. Enggak. Kadang-kadang begini saudara. Tuhan izinkan orang lain untuk memproses kita. Siapa mereka? Orang-orang sekeliling kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Bahkan mungkin orang-orang saudara yang kita percayai. Saudara dalam banyak hal saudara saya mengalaminya saudara. Dan saya katakan Tuhan aku kok seperti ini. Tapi Tuhan katakan tetap setia. Seperti tadi saudara. Hambaku yang baik dan setia. Tetap setia saudara kepada Tuhan. Nanti pun saudara akan hadapi proses. Ya, ke depan saudara nanti tim seperti tim praise and worship ini saudara yang diketuai oleh Pak Darius, luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Haleluya. Tidak semulus mungkin seperti yang kita harapkan. Ada nanti gesekan. Nah, gesekan ini saudara Tuhan izinkan bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mendorong kita saudara. Supaya lebih baik lagi. Karena apa? Butuh disiplin. Kalau orang sudah mengambil komitmen untuk melayani, maka yang diperlukan itu adalah kedisiplinan. Disiplin yang Tuhan maksud begini saudara, dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata disciple. Makanya murid-murid Yesus disebut bukan student, tapi disciple atau pengikut ya atau murid. Nah, kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Satu hal ketika seorang mau hidup disiplin, dia harus tunduk kepada atasannya. Amin. Tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya, saudara. Kalau atasannya salah Pak dalam hal bertindak dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Tetap taat, tetap tunduk. Sejauh itu tidak melenceng dari firman Tuhan. Umpamanya saudara, kalau kita disuruh korupsi sama atasan, ya itu jangan dilakukan. Tapi kalau sekedar salah mengerti saudara, ya mungkin salah paham karena masukan yang berbeda saudara, ya kita harus tetap bertahan di dalamnya. Karena kedisiplinan ini akan ditentukan juga bagaimana kita bisa tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Makanya saya pernah katakan di sini saudara, bahwa jangan kita terlalu mengkultuskan seseorang saudara. Ya, untuk kita puja-puja sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Jangan saudara. Yang kita lakukan, kita cuma mau disiplin untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Karena banyak orang saudara, ketika takut kepada pemimpin, dia tidak takut kepada Tuhan. Artinya begini saudara, kalau ada pemimpinnya baru dia takut. Kalau tidak ada pemimpin, hidupnya saudara tidak
seperti yang waktu ada pemimpin. Nah, ini namanya disiplin, saudara. Ada tidak ada pemimpin, saudara dan saya terus melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, saudara, ayo. Yang selanjutnya adalah latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Disiplin berlalu lintas, amin. Disiplin protokol kesehatan, disiplin belajar. Ya, saya ingat saudara, waktu saya sekolah pernah dibuat, ayo kalau kamu mau sukses berhasil, buat jadwal, bangun pagi jam berapa, kemudian mandi jam berapa, kemudian makan jam berapa. Itu kan pernah mungkin kita buat waktu masa sekolah, saudara. Seperti itulah sampai kita berlaku tertib di dalamnya. Nah, saya percaya saudara bahwa ketika saudara dan saya melakukan hal ini, saudara, percayalah saudara bahwa Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lagu tadi ya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh, amin. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan, kami mau teguh di dalam Engkau Bapa. Apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, ini waktu-waktu kami untuk melatih diri kami untuk jauh lebih baik lagi. Sebab di depan ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan. Dan hanya orang-orang yang memelatih dirinya dengan baik, dia akan dipercayakan sesuatu yang besar di depan. Kami bersyukur Bapa, untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mau membuang segala pikiran negatif kami, segala hal-hal yang negatif di dalam pikiran kami. Dan kami mau menempatkan firman itu masuk dalam hati kami, yang terkoneksi dengan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan selalu berpikir di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu juga ada potensi-potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang menerima satu talenta, di mana tidak mengembangkannya, dan termasuk menjadi bilangan orang yang jahat dan malas, dan dihukum oleh Tuhan. Kami mau menghargai diri kami apa adanya, sebab Tuhan menerima kami apa adanya. Dan selanjutnya Bapa, ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan setiakan dalam perkara-perkara yang besar. Demikian juga kami mau disiplin Bapa. Kami tidak mau memandang sekeliling kami, seberapapun berat yang kami hadapi, tekanan, ujian, kesalahmengertian terhadap diri kami, perlakuan orang juga terhadap kami. Kami mau fokus kepada Tuhan.
Kami mau mendisiplin diri kami Bapa, terus menerus melakukan firman-Mu Bapa. Ajar kami, kuatkan kami Roh Kudus, sebab seringkali kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa, sehingga jemaat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh, melatih dan membiasakan diri, dan akhirnya menjadi gaya hidup yang luar biasa. Gaya hidup memuji menyembah Tuhan, gaya hidup beribadah yang setia kepada Tuhan, gaya hidup di mana melakukan kebenaran firman Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Sebab itulah modal kami di hadapan Tuhan. Engkau sudah memberikan kami sesuatu yang terindah. Ajar kami menjadi orang-orang yang juga bertanggung jawab dengan kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus lebih dalam lagi berbicara dalam setiap hati kami, ketika kami beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari, ketika kami melayani Tuhan, ketika kami bekerja, ketika kami berumah tangga, ketika kami berusaha, ketika kami juga studi, kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya. Khotbahnya saya berasa tadi khotbahnya itu buat saya khusus. Saya belajar banyak. Terima kasih Pak. Salam dalam damai Kristus. Kami percaya dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah pelayanan dan keluarga Bapak. Ditambah-tambahkan pengurapan, hikmat. Juga dipercayakan pelayanan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Pak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa, kita angkat persembahan kita. Kita mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang dahsyat Tuhan, bahwa kami diingatkan untuk mereframe our thought Lord, untuk selalu bersyukur, dan kami dilatih untuk meningkatkan kedisiplinan kami Tuhan. Karena Kau sudah terlebih dulu mengasihi kami, Kau sudah memberikan kami yang terbaik, dan kami melakukan juga yang terbaik Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Saat ini juga kami mau membawa persembahan yang terbaik yang sudah kami siapkan, karena Kau sudah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Kau sudah yang melimpahkan kami, menjagai kami, memberikan kami kesehatan yang begitu luar biasa Tuhan, yang begitu mahal, namun Kau sudah memberikannya buat kami secara cuma-cuma. Kami mengucap syukur Tuhan. Damai-Mu buat kami Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan buat kami juga. Terima kasih Tuhan. Bapak, atas apa yang kami kerjakan, Kau sudah berkati Tuhan. Kami bawa persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Kau berkati, Kau berikan hikmat marifat, Kau berikan pengurapan khusus Tuhan buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Sehingga persembahan ini sungguh menjadi hal yang harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan-Mu Tuhan, untuk juga merawat rumah ibadah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pengelola-pengelola tersebut, sehingga sungguh Tuhan ini bisa dilipat gandakan, ditambahkan lebih dahsyat, dan kami percaya Engkau akan mengembalikannya dengan dahsyat Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera dan kemenangan. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.